Kalau orang maksudnya masih begini, masih ada salah, ya toh? Ya, pasti masih ada salah memang pasti, ya. Tapi saudara, waktu ini kalau jangan cobai aku ini begini, rupa orang pandang enteng betulan itu tuh jangan cobai aku. Nah itu saya tiba-tiba ingat ini ya. Itu Yesus bilang pas setan, saudara. Hati-hati loh. Ya. Itu waktu Yesus dicobai, Yesus langsung bilang, jangan engkau mencobai Allahmu. Ada bilang pas setan. Oh, coba orang mulai dari situ kalau begitu. Matius 16. Oh, coba. Matius 16. Saudara lihat mana tuh Petrus berkata-kata 23. Ayat berapa itu? Ya. Coba mulai dari ayat 22. Atau dari ayat mana waktu Yesus bicara. Oke? Sudah lihat ini ya. Jadi mulai dari ayat 21 ya. Ini beberapa ayat di atas, kayaknya ayat 17. Ayat 17 Yesus baru bilang, baru tanya. Kalau begitu menurut kalian siapa aku? Ya. Lalu Petrus pun menjawab, "Oh, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Ya. Itu ayat 17. Ya, bayangkan saudara, dalam pasal yang sama, ya. Jadi beberapa ayat sebelum ini Petrus dipuji oleh Yesus. Ya. Karena dia bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus karena itu kamu dikaruniakan Bapa untuk bekerja. Berkata seperti itu bukan pikiranmu. Itu Bapa yang mengaruniakannya. Nah, bayangkan saudara antara ayat 17 dan ini ayat 21 ya. Itu kan ada khotbah di situ ya, Yesus bicara ya, Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya ya. Lalu kita baca saja langsung ayat 21. Oke. 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Lalu ayat 23 perhatikan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, sampai situ dulu. Yesus tidak bilang begini, "Enyahlah iblis karena engkau satu batu sandungan bagiku." Kenapa batu sandungan? Kenapa Petrus dibilang iblis? Ya. Perhatikan situ kan ada alasannya. Sebab engkau, ya, sebab Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan setan. Itu manusia. Yesus bilang kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, orang salah-salah. Memang orang manusia, sama-sama orang manusia. Sekali lagi, tidak pernah ada manusia yang menyukai susah. Tidak ada, itu bukan orang itu pasti. Ya. Semua manusia pasti, saudara, sedapat mungkin kalau orang boleh menghindar dari penderitaan, siapa mau suka menderita? Tidak ada. Sedangkan misalnya sekolah,
Kalau ndak usah pakai ujian, mar semua dapat A. Itu kan senang sekali leh. Di mana tuh sekolah itu nanti kita pergi? Begitu kan tuh orang. Ndak usah tuh laeng, coba. Ya, mau baking yang susah-susah. Coba yang begitu aja. Orang semua suka yang gampang. Itu pikiran manusia toh. Pikiran manusia, dan sekarang Yesus mengelompokkan pikiran manusia itu sama dengan pikiran iblis. Kan yang bilang Yesus loh, bukan ses. Itu pikiran manusia. Aduh, yang enggak ada kok orang yang boleh baking itu dia lah. Itu kan pikiran manusia. Nah, pikiran manusia itu pikiran apa? Ini Yesus yang bilang pikiran iblis. Ya, jadi apapun itu saudara ya. Jadi waktu saudara berpikir cuma datang di ibadah atau dengan firman Tuhan, saudara cuma menyukai dan mencari yang menyenangkan, toh, yang bikin orang nyaman, toh, coba kok ses ya, suhut balik keras, baru dia setelah berdoa kamari, yang tidak pernah dia sampai yang akan orang dapat berkat, apa kek ini berkat cuma damai sejahtera, kasih karunia Allah, toh, apa kek dapat doi kek, toh. Ini kan pikiran manusia, saudara. Masalahnya, kalau orang maksudnya begini, kalau kita melihat konteksnya, nah ini kan mau bilang konteks apa sebenarnya? Apa sudah bahasa? DP jalan cerita, jalan cerita, toh. Ini soalnya kalau bahasa teologi kan konteks, toh. Ini kalau orang baca ayat 23 DP nama teks. Nah, teks ini kalau mau cari DP tepat, lihat DP konteks. Nah, konteks itu jalan cerita. Oh. Nah, kalau orang lihat DP jalan cerita tadi, orang langsung tahu kenapa Yesus bicara seperti ini. Oh, memangnya tadi Petrus dia bikin apa? Memangnya tadi Yesus bilang apa, kok Petrus bilang apa? Kok bisa Yesus jawab begini? Kan itu. Jadi orang lihat alasannya apa, kok bisa? Kok bisa Yesus langsung bilang enyahlah iblis? Bukankah tadi dia mendapatkan karunia dari Bapa? Saudara, saya sekarang suka terlaluan. Tadi kok orang menyanyi kok mah sungguh-sungguh ses. Ya kan ini tahu. Enggak saudara, kok bisa Tuhan bilang jangan cobai aku? Oh bagaimana ini? Baru menyanyi. So jangan cobai aku. Nah, ini tuh. Coba kalau yang bilang jangan cobai Tuhan. Pasti saudara langsung protes. Ada bikin apa sih tuh orang? Tuh orang udah menyanyi betul-betul. Saudara memprotes bagaimana kalau Tuhan yang bilang? Saudara, bagus memang kalau saudara lihat DP bukti ya. Tadi heran, tadi waktu berdiri di sini, padahal sesuatu yang lain. Tadi berdiri di sini tadi, bukan saya siapkan lagu, saya justru tulis ayat. Saudara tahu enggak? Kenapa DP ayat ini saya sudah tulis ini dia? Dan Tuhan mesti bilang jangan cobai aku, sehingga cocok dengan ayat yang tadi. Tuhan ingatkan waktu di sini. Saudara ngerti enggak? Waktu saudara mau cari bukti, Roh Kudus bekerja di sini atau tidak? Coba saya ingin bertulis di sini tadi, saya di mimbar ini. Saya pikir ini diingatkan, toh, ya entah mau khotbah atau nyanda, ya. Saya pikir tulis jo, Tuhan kasih ingat. Siapa tuh ngopi tahu saudara, Tuhan mesti mulai dengan perkataan jangan cobai aku. Sementara tadi saya tidak tulis jangan cobai aku di sini. Yang ada di pikiran jangan cobai aku. Aduh, ya. Bisa saja ada yang sampai sekarang masih saja berpikir ini baking ya. Dia bikin takut pada orang. So bilang Kang saudara, dari coba setiap kali kepada saudara dibuktikan dengan ayat-ayat. Ya. Jadi ini bukan ada tertulis di langit.
tertulis di loteng, bukan. Tuhan bicara. Tuh. Ini betul sangat keras. Saya juga betul, ya. Keras, tapi mau bilang apa? Bayangkan tadi kalau Yesus mesti mulai dengan kata jangan cobai aku. Ya? Boleh orang mau kasih judul ini, baru sekarang ada judul khotbah, jangan cobai aku. Coba. Jangan cobai aku, kenapa DP ayat? Sudah lihat ya? Waktu Tuhan mau membuktikan kehadirannya, ini salah satu. Sehingga saudara yang selama ini sangat meremehkan Tuhan, ya, mau tunggu tempo apa baru kau bertobat? Jangan lagi pakai alasan, semua orang begitu. Loh, Yesus yang bilang. Yesus yang bilang, bagaimana saudara? Bagaimana Yesus yang bilang kalau orang mau protes? Sementara kita semua meyakini Yesus adalah Tuhan kita, Raja kita, ya, segala-galanya tadi orang sama nyanyi. Engkau segalanya. Gimana? Kenapa Petrus mesti bilang, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bayangkan saudara, ini sudah bagian akhir dari pelayanan Yesus. Ini bagian akhir dari, berarti kalau seandainya masa pelayanan Yesus waktu itu di bumi 3,5 tahun. Nah bayangkan saudara, Yesus yang langsung ajar dan itu 3 tahun lebih. Dan ternyata apa? Mereka masih salah mengerti dengan pengajaran yang Yesus ajar. Kalau Yesus sendiri yang langsung bicara, yang langsung ajar, dan ternyata orang begitu sulit untuk mengerti, begitu sulit untuk terima. Sekarang saudara bayangkan, sekarang kan yang mesti bicara Pak Saudara. Itu sebabnya mengapa ya selalu ada saja Tuhan mesti buktikan kalau Dia yang bekerja, bukan saya. Aduh, kasihan saudara. Bayangkan kalau saudara di sini ya, yang selalu melihat hadirat Tuhan terjadi, dan saudara masih saja mempertanyakan Tuhan, masih saja sepertinya meragukan, sungguhkah Dia yang bekerja? Ini tuh DP nama, jangan cobai aku. Bagus tulis. Tuhan ini ya, jangan cobai Tuhanmu. Dan ini tadi di Matius pasal 4 ya, itu Yesus bicara menghardik setan. Jangan cobai aku. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini kisah Matius pasal 4 ini, kisah ketika Yesus dicobai oleh iblis, oleh setan di padang gurun. Ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pikiran setan. Ini perkataan Yesus kepada setan ya.
kepada setan. Persis ketika dia bilang kepada Petrus tadi. Orang selalu berpikir kalau setan itu pasti dia bikin celaka pada orang tuh. Orang tuh begitu. Diambil orang pedoi begitu kan. Dia bikin celaka orang di jalan apa le? Nah bagaimana kalau setan itu bikin saudara justru misalnya hari ibadah, mas saudara selamat sampai di Jakarta. Saudara kan bilang apa? Itu berkat Tuhan. Loh, so tahu-tahu hari ibadah. Malah waktu dia datang di gereja, malah dia sakit. Sudah pernah enggak? Ya? Malah datang di ibadah. Kenapa kita tadi dari rumahnya enggak sakit kepala? Sampai di gereja sakit kepala. Setan itu. Saudara mesti tahu sekali lagi. Setan tidak selalu menyebabkan orang ini mula-mula ya. Tidak selalu dia mengganggu orang dengan penderitaan, kesulitan, kesusahan. Tidak selalu. Ya. Kepada saudara selalu dibuktikan bahwa ketika Yesus mau memproses anaknya, umatnya, muridnya, ya, dia justru menggunakan hal yang tampaknya mula-mula menyulitkan kamu. Menderita. Sekali lagi saudara, kepada kita selalu diingatkan. Yesus selalu bilang, mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salib. Jangan berpikir seperti cara pikir setan. Cara pikir setan apa? Cari yang nyaman, cari yang senang. Setan menawarkan, bukankah Tuhan juga menjanjikan kepadamu tuh hal-hal yang apa? Menggembirakan, tuh berkat-berkat. Tidak akan engkau alami kesusahan. Begitu kan khotbah yang disukai sekarang. Nah sekarang coba cek. Sungguhkah itu khotbah? Khotbah itu adalah firman Tuhan? Atau khotbah itu cuma perkataan jagonya pengkhotbah? Yang ternyata disusupi oleh setan. Kan ngeri saudara. Bayangkan kalau saudara datang di ibadah. Kok yang khotbah ternyata setan. Saudara kan pasti tidak percaya. Masa aku mang urut Tuhan ini kan bukan ibadah di bawah pohon. Ini ibadah di gereja ini ses. Susah. Sekali lagi. Yesus yang berhadapan-hadapan dengan murid-muridnya. Kalau orang kan sudah. Tadi orang usir itu setan. Setan dapat lihat Yesus langsung totofore. Dan waktu itu Yesus yang bicara langsung di depan murid-muridnya. Dan ternyata di situ ada setan. Yang kalah saudara saya. Nih ya. Jadi kalau saudara mulai coba menggunakan logikamu. Toh. Untuk membantah firman Tuhan, hati-hati. Setan sementara bekerja di dalam dirimu. Kong siapa mau kasih berhenti? Ya, ini sampai firman Tuhan mesti bicara begini. Saudara yang memiliki dirimu toh. Loh, orang ini diberi pilihan. Mau pilih Tuhan atau pilih setan? Harusnya waktu tahu. Saudara selalu di pikiranmu, di hatimu membantah firman Tuhan. Bayangkan Tuhan mesti nyatakan seperti tadi. Artinya kan di sini berarti ada yang mempertanyakan. Ini sungguh ini turun peses Tuhan masih dia pakai atau sampai dia pakai? Loh bisa begitu tuh tadi.
Kadangkala saudara ini lengkali apa yang Tuhan nyatakan pas di kamar. Tidak selalu mesti bicara semua kepada saudara bilang, ya, saudara lain kali kita tahan tuh hati, jangan sampai orang nanti semua, kayak pas atau mungkin ada yang semua, masa Tuhan sampai model begitu yang bicara, saudara. Lain kali sampai tahan tuh hati, yang bilang jangan semua terlalu dapat rasa dan lebay. Baru saja saudara, kemarin, ya. Kelamaan itu tadi malam, ya. Saya sudah sampai betul-betul sudah bisa tahan, ya. Ini pertama di tanpa berlutut, ya, toh. Saya pikir sudah seolah-olah dari tadi dah duduk, toh. Ini kita sebenarnya belum mau tidur, cuma mau setrika itu belakang. Dari saudara tadi kan, so sakit itu belakang saudara, toh. Brur memang so dikoi, ya. Jadi kita bilang Pak Brur, coba tindis di belakang ini toh. Jadi saya sambil duduk, ini sambil sana dengar khotbah saudara. Toh. Nah itu kan tadi baru menangis dari berlutut saudara. Toh. Waktu saya bangun, ini padahal sudah cerita. Toh. Waktu baru tindis begini tuh belakang saudara. Aduh tanya Pak Brur, ya saya benar-benar tidak bisa tahan saudara. Hadirat Tuhan yang tadi bekerja waktu berlutut terus sampai di tempat tidur saudara. Saya tidak tahu bilang apa kepada saudara. Saya kadang-kadang berpikir begini, Tuhan, siapanya tidak seperti itu di depan umatmu. Biar mereka tahu waktu kita bersekutu, ini hadirat Tuhan saudara. Mengapa kepada saudara sampai mengantuk kita marah? Karena kau sedang meremehkan Tuhan. Sebenarnya dari kemarin saya terus dengan 1 Petrus. 2 hari ini. Dan bayangkan masa mesti khotbah ini. Harusnya kan 1 Petrus. Jangan hilang rasa hormatmu kepada Tuhan. Jangan hilang rasa takutmu kepada Tuhan. Karena cuma itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dilakukan dengan hormat dan takut. Kapan kita berpikir seperti setan? Kapan kita menjadi kelompok orang yang mencobai Tuhan? Waktu orang berpikir seperti setan. Oh, tadi kan Tuhan langsung bilang, nyala iblis. Oh, sebenarnya kan ini perkataan Yesus kepada setan. Oh, tapi peristiwa yang orang baca tadi Matius pasal 16, ternyata Yesus bilang kepada Petrus. Kenapa Yesus bilang itu kepada Petrus? Karena ternyata Petrus sedang berpikir dengan pikiran manusia. Saudara, waktu saudara mau coba berkenan kepada Tuhan, latih dirimu dan berdoa. Saya makanya, saudara kalau mau berdoa, jangan tunggu mesti selesai tumpang tangan. Ya, di kamar Tuhan, Tuhan jamah pikiranku. Gitu saudara. Saya sampai seperti itu. Tolong Tuhan. Jangan biarkan aku tidak menyukai cara pikirmu. Justru tolong hambamu ini sungguh-sungguh menjadi hambamu. Dengan cara bagaimana? Semua yang
Tuhan pikirkan begitu tapi pikiran. Nah kan sulit. Tuh orang masih di dunia masalahnya. Masih di dunia, masih di dalam daging ini. Bagaimana mungkin dalam daging ini, ya, di dunia ini, lalu orang mesti diharuskan berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Mengapa mesti ada firman Tuhan tertulis? Supaya saudara tahu begini Tuhan berpikiran. Jadi kita tidak bisa berkata, orang yang tahu Tuhan berpikiran apa? Ini pikiran Tuhan. Waktu saudara temukan ternyata cara Yesus, perkataan Yesus, para rasul tidak cocok dengan pikiranmu. Kamu mesti tahu itu berarti kamu sedang berpikir dengan pikiran setan. Pikiran setan ya waktu itu Yesus sendiri bilang supaya orang semua tahu, ya. Kenapa ya? Pikiran manusia. Jadi orang kurang ibadah aja. Oh ibadahnya lama sekali. Semua gereja sok kelar kecuali orang. Kan pikiran manusia tuh. Orang pikir masa begitu kok berdosa. Tuh. Tidak menyukai perkataan Allah. Tapi lebih menyukai perkataan orang-orang. Perkataan teman-temanmu. Tuh. Perkataan pelawak. Perkataan siapa? Motivator dunia. Coba saudara. Tuh. Saya bilang kepada saudara. Waktu saudara temukan ada kata-kata bagus di luar sana. Dan ternyata waktu saudara periksa Alkitab. Kata-kata itu tidak cocok dengan Alkitab. Itu perkataan setan. Gimana? Jangan biarkan perkataan motivator di luar membatalkan perkataan Tuhan. Sebagus apapun kedengarannya. Ya. Oh ini, ternyata KTN. Pantas kita miskin. Pantas kita sakit. Padahal memang Tuhan bilang bagus engkau sakit. Pantas kita sakit soalnya kalau ibadah sampai tengah malam. Orang sini sampai jam 10. Dorang di Tomohon sana. Lain kali 10:30. Jam 11 baru kelar. Baru kelar ibadah. Belum mau makan. Jadi nanti pulang jam 12. Coba, itu udah berapa kali saudara? Waktu pulang hujan keras. Ada tuh yang datang tante kan. Bawa pulang memang seujang dari tanpa ibadah seujang. Waktu pulang ini berapa umurnya? 70. 75. 75 saudara tuh tante tuh dia tuh oma ya. Tuh hari dia datang. Ya baru ini konya datang. Itu pas pulang Bu Selvi antar ya. Sampai di muka PDP rumah ada tutup pagar. Dia teleponnya ada orang angka. Sekarang so tidur tentu kong so malam so ujang. Tuh, yang ada orang angka. Kong mau bikin bagaimana ada tutup pagar. Tuh rumah agak jauh ke dalam dari pagar. Jadi bikin bagaimana bisa menjadi Yesus. So ini tahu saya bikin bagaimana Pak dia. So panggil-panggilnya ada orang keluar. So malam kata kuat. Ya. Jadi ambe jam 12 itu. Ambe batako ya. Ada apa tuh di pinggir? Oh ada kerat Coca-Cola kok teh. Jadi pakai kerat Coca-Cola, kong kasih itu tante di situ. Oh, belum. Waktu dia mau turun kan sebelah kan karena pagar lumayan tinggi, tuh tante kan tuh pintu pagar. Bayangkan saudara. Jadi ya baru mau baku cari itu dia, belum mau atur tuh tante mau naik itu dia, tuh tante bukan pendaki gunung.
Belum lagi 75 tahun saudara. Toh? Saudara berapa tahun? 37. Ya, so ujang semua sakit. Kok? Ya masa kuyup no. Tuh oma 75 tahun. Pulang dari ibadah. Siapa tuh yang bikin berhenti tuh ujang? So tahu-tahu oma mau pulang. Jadi dorang dua masa kuyup dua-dua. Kong tuh oma datang ulang dari hari apa di sini? Siapa tuh omanya ndak kapok? Nyandak sakit. Oh Tuhan. Kontornya, aduh pantas kutek kita sakit. Itu karena engkau justru mencobai Tuhan. Malah kalau pergi pesta, bajalang dengan tamang-tamang, nyandak sakit. Duh memang rame katuk tadi. Gimana ini pusing. Tuh. Setan tahu kan orang mau kalau apa. Berdoa-berdoa nggak dapat doi. Setelah bajalang dan tamang dia kasih doi. Saudara langsung bilang, duh berkat Tuhan. Nyandak datang ibadah berkat Tuhan. Menolak cara pikir Tuhan. Tapi orang kalau lihat doi itu berkat Tuhan. Waktu kita sedang berada ya di jalan yang bukan jalan yang Tuhan sukai. Apalagi itu berulang kali. Harusnya saudara ingatkan dirimu sendiri. Ini berkat Tuhan atau justru setan pejebakan. Supaya saudara, ternyata kita biar jam masuk gereja kenapa diberkati terus? Itu kan coba lihat. Biarnya enggak sungguh-sungguh ibadah, tak sono terus kita di ibadah ternyata kan enggak apa-apa, ya. Ini enggak jadi gila kita. Kenapa kita bicara berpikir lebih cemerlang? Selalu protes. Firman Tuhan protes. Saudara mungkin tidak pernah, kita protes. Tidak pernah, tapi di hatimu protes. Lalu, di sikapmu setiap hari, kamu protes. Kenapa? Tidak cocok dengan saudara pilihan tuh. Tidak cocok dengan orang bicara pikir. Tidak cocok dengan pikiran manusia mayoritas. Orang pikir ini lebay. Ini Yesus yang bilang. Belakang pikiran manusia, bayangkan saudara, orang ini harus bertobat. Toh, kepada saudara ini selalu dibilang, toh, Roma 12 ayat 1-2. Toh. Bertobat itu apa? Berubah cara pikir kita. Coba. Itu tuh bertobat. Jangan selalu ukur, so baptis karena belum, so bertobat belum. Banyak orang baptis mereka tidak bertobat. Jadi tidak guna kok baptisan. Tapi hanya karena dia so baptis dia berpikir pasti kita masuk surga. Tidak akan. Gembala saja disuruh bertobat kok. Firman Tuhan jelas. Oh sudah, kita so baptis dari di tahun 70. Sana. Harusnya saudara, sebenarnya kalau saudara lihat firman Tuhan, harusnya bertobat ya. Tanda dari pertobatan itu kamu dibaptis. Itu baru betul sebenarnya. Begitu DP langkah. Ya, toh. Sehingga nanti pertobatanmu itu bertumbuh. Imanmu bertumbuh. Kali orang sudah. Setelah so baptis sudah selesai. Pasti dia sudah jadi warga negara kerajaan Allah. Pasti masuk surga. Kong yang tidak masuk gereja. Kong pasti masuk surga. Itu cara berpikir bagaimana? Apa saudara? Harusnya kan bertobat. Ya, tanda dari pertobatan itu kamu dikuburkan dalam baptisan air, toh? Masuk dalam air, kemudian waktu keluar dari baptisan air, kamu bangkit dari hidup yang lama.
Oh, ada dalam hidup yang baru, berjalan dalam hidup yang baru. Itu tuh bertobat yang benar. Itu tuh hidup Kristen yang benar. Itu tuh murid Yesus yang benar. Lihat. Apa coba? 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Bagus saudara taruh tanda ya di Alkitabmu, atau kalau di Alkitab elektronik itu bagus saudara kalau boleh ada catatan di situ saudara taruh. Ya, ada kan note boleh saudara backing di, supaya saudara selalu ingat pembaharuan budimu itu pembaharuan pikiran. Oh. Orang akan menjadi serupa dengan dunia ini waktu kita menolak cara pikir Tuhan. Kita tidak mau berubah cara pikir kita. Artinya kamu belum bertobat. Mengapa orang setelah dibaptis tetap sama hidupnya? Tetap dosa lama tetap dia bawa-bawa. Kenapa? Belum bertobat. Harusnya terbukti. Waktu orang ini sungguh-sungguh bertobat, maka setelah baptisan air harusnya orang ini alami hidup yang berubah. Yang dulunya tidak suka dengan Alkitab, sekarang sangat mencintai Alkitab. Tidak suka dengan ibadah, sekarang sangat mencintai ibadah. Ya. Dulu mau ibadah dulu. Nanti kalau sudah tua. Setelah sudah tua, ya sustinga mati kita mau bajalang. Nanti tunggu kalau so mati dia, baru nanti pendeta yang pimpin DP ibadah pemakaman. Ya, Kristen itu paling beda saudara. Ya, kalau kau sudah mati sudah selesai itu, kelar. Mau siapa yang pimpin ibadah? Tidak akan membuatmu masuk surga gara-gara OSES yang pimpin tapi ibadah pemakaman. Iyo, itu for orang hidup. Yang sudah dalam peti sudah so kelar engkau. Itu. Ya. Mati belum berubah pikiranmu. Belum berubah cara hidupmu pasti saudara. Orang waktu berubah pikiran, berubah cara hidupnya. Berubah karakternya. Berubah keinginannya. Berubah kesukaannya. Berubah tujuan hidupnya. Gitu kan? Ini tetap dari dulu sampai sekarang begitu. Marso baptis. Cerita bagaimana ini? Kenapa saya sebenarnya tidak terlalu suka sudah langsung baptis orang, tidak suka. Karena ini banyak kan saudara ya. Anak pendeta Karasle, sudah tahu Pak model. Saya tidak pernah disuruh baptis, tidak pernah. Jadi sampai dia mati, ini belum dibaptis. Mesti orang minta sendiri. Sampai begitu saudara. Ya tidak salah nih anak-anak yang so baptis. Tapi ingat baik-baik sekali lagi. Baptisan itu bukan langsung menyebabkan kau akan ke surga. Loh, kalau hidupmu tidak berubah, kamu tetap ke neraka. Biar so baptis. Loh, yang bilang siapa? Alkitab yang bilang. Menurut saudara, dengan cara pikir Petrus waktu itu, cara pikir setan. Kalau Petrus langsung mati hari itu, kira-kira dia masuk surga, masuk neraka? Pasti di neraka. Yesus pemurid, kan? Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Lihat saudara, betapa pentingnya perubahan pikiran. Betapa pentingnya pertobatan itu. Kenapa? Kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah titik 2. Berarti kehendak Allah itu terdiri dari ini. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan sembarangan. Tuhan berkati kita perjalanan hari ini. So tahu-tahu itu hari ibadah kok. Perjalanan kemana? Perjalanan ke gereja oke. Tolong Tuhan
salah-salah. Cuma ini tapi kerja, cuma ini. Lihat, kehendak Allah itu apa? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Nggak usah didoakan kalau tahu-tahu ini tidak berkenan ke Tuhan. Tahu-tahu tidak berkenan ke Tuhan. Tuhan berkatilah usahaku. Berkatilah cita-citaku. Gimana ini? Cek belum? Ini tuh kehendak Allah apa? Baik, berkenan, sempurna sesuai dengan perkataannya. Sesuai dengan firman-Nya. Itu baru kehendak Allah. Tidak cocok dengan ini, bukan kehendak Allah. Nah kalau bukan kehendak Allah, stop. Saudara tetap kasih terus, artinya kamu sedang mencobai Tuhan. Kalau nih tahu firman Tuhan lain. Ini firman Tuhan diberitahu kepada saudara. Tuh, khotbah di sini yang tidak karang-karang. Kalau tidak orang jadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan cara pikir manusia pada umumnya. Yang menurut Yesus itu cara pikir setan. Nah, bagus tadi coba lihat di Matius 16 tadi dek. Berpikir dengan pikiran manusia. Ternyata seperti pikiran setan. Ya, karena Yesus langsung bilang apa? Nyala iblis. Saya tulis saja nanti saudara lihat di situ. Apa? Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan. Batu sandungan bagi Yesus. Cara pikir manusia itu batu sandungan kepada kebenaran. Mengapa kita tidak bisa terima firman Tuhan? Ini kemana namanya tidak masuk akal. Loh, usir itu setan. Kau suatu batu sandungan bagiku, kata Yesus. Sebab, bayangkan, jadi batu sandungan kenapa? Karena kamu berpikir bukan seperti yang dipikirkan Allah, tapi pikiran manusia. Nah, pikiran Allah itu tadi, ayat 21. Itu pikiran Allah. Di konteks ini ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Mau pergi gereja tuh orang aduh mardo. Aduh susah. Aduh begini, aduh begitu. Aduh ada acara. Aduh coba saudara lihat itu. Ya. Yesus harus ke Yerusalem. Kenapa? Di sana nanti dia akan menanggung penderitaan. Mulai sekarang saudara, belajar dan latih dirimu, ya, kuasai seluruh tubuhmu, toh, untuk benar-benar tunduk kepada perkataan Tuhan, kepada cara pikirnya, ya. Mengapa saudara begitu terhalang untuk tidak bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ini DP alasan. Karena kamu biarkan cara pikir manusiamu menguasaimu. Sehingga mengalahkan perkataan Tuhan yang sebenarnya waktu orang tunduk kita taati firman Tuhan, saudara akan lihat hasilnya. Saudara waktu orang itu berubah, saudara, so bilang akang orang dapat bikin kehendak Tuhan. Ini waktu saudara sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, orang dapat bikin kehendak Tuhan. Itu sebenarnya menyusahkan untuk daging kita.
Tapi saudara tahu enggak? Saudara akan rasa itu yang selama ini di Matius 11 tuh. Apa? Bebanku enak dan ringan dan enak rasanya. Aduh, kasihan. Saudara justru bahagia. Pak orang lain mungkin, hah? Mana begitu? Nggak ada dibikin firman Tuhan. Tuh. Oh jadi anak dang susah medeng ses dang angko dang. Nyandak jati dor malam jadi badengar khotbah. Itu kasihan mengganggu kesehatan itu. Orang kan begitu. Saya bilang Kristen masa kini aneh. Ya. Waktu khotbah keras, dia soalnya nak mau datang dari so tersinggung. Sementara kalau setan bagaimana? Setan yang tidak pernah tersinggung. Saudara usir terus dia datang terus. Jadi apa? Orang Kristen kalah pas setan. Setan aku usir. Sebentar datang ulang. So, aku ikat, aku hancurkan. Tuh, aku usir kamu keluar. Bayangkan so ikat, so usir. Tuh, sebentar apa nih setan so datang ulang. Dia tidak pernah kapok. Sementara orang Kristen dia tidak bilang lama. Petrus langsung Yesus bilang nama. Ininya nak bilang nama. Situ tersinggung. Mana dia? Ya so tersinggung dia ses. Ya kalah pas setan. Ini saudara ya, jadi pokoknya semua tawaran yang kelihatannya menyenangkan dagingmu, ya, tapi apa? Membuat kita mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan dan meremehkan Tuhan. Ketahuilah itu setan. Itu bukan berkat Tuhan. Cara mengalahkan setan bagaimana? Tunduk dan lakukan firman Tuhan. Saki. Loh, DP cara bagaimana? Tidur, nyanda. So ibadah, so mau melayani. Kita bangun, mandi kau datang. Itu cara mengalahkan setan. Coba, kan saya bicara kepada saudara, ini sesuai kenyataan. Kecuali ternyata mana ses? Ses katu ada sakit, lemah DP tubuh. Pusing. Ini tahu lah kalau apa saudara, ses ini tadi malam memang sampai kita berusaha tutup mata, ya. Biasanya kalau tutup mata coba peluk bantal sudah langsung lenyap. Tuh. Ini enggak bisa saudara, terpaksa ses bangun. Langsung kasih terus tuh khotbah, kasih terus tuh pelajaran. Jadi tidur kayaknya kalau total mungkin 1 jam DP total. Berarti sekarang harusnya kita suruh rubuh di bawah situ. Coba kalau pakai cara pikir manusia, sesuai ini boleh bangun. Mau mandi? Mau mandi sudah jo mandi. Gitu. Coba saudara. Sekali lagi, untuk mengalahkan setan bagaimana? Kalau itu mau cari Tuhan, bangun kau datang. Nggak bisa lupa saudara tuh milih papa dulu. Tuh. Baru telepon. Ses. Tuh orang kok nyanak mau datang nih hari. Baru sekarang kira mau apa? Kayak apa kok teh? Nah apa ya milih papa? Ini boleh bangun ya. Tuh orang kurang ada angka. Oh jadi ada angka. Kong jadi so di mana sekarang? Jadi boleh naik oto. Bagaimana kok saudara? Begitu. Iya nah. Maksudnya dapat bilang pas sedangkan yang tidak bilang kalau dia di rumah sakit, dia di pak dokter. Cuma dia bilang apa? Ada angka. Oh jadi boleh angka. Oh sudah kalau begitu, saya langsung bilang, sudah kalau begitu apa naik oto jo. Nanti tuh ibadah nanti orang kasih sedikit karena ini boleh terlalu cepat dia semua rasa muntah. Oh ya udah. Oh nanti kasih lama sedikit nanti bilang berjemaat. Saya lama sedikit kong. Kalau so tidak bisa turun, parkir di muka gereja, kasih dekat dengan gereja supaya dia dengar tuh khotbah dari oto. Itu dia bilang saudara. Baru langsung dengar Bro Yopi yang bilang begini. Oh iyo.
Nanti di sini baru kita tahu tadi kok sementara di antrian. Antrian mau periksa dokter. Coba kalau saudara gimana? Langsung tidak jadi semua. Nah itu kan Tuhan buktikan kuasanya. Sekian bulan sembuh. Pulang dari sini betul memang masih ada kele bawa ke oto. Waktu itu di oto. Ibadah berikut kele bawa. Habis itu dia sembuh. Coba. Itu kan Tuhan. Waktu dia mau membuktikan sesuatu. Mengapa saudara tidak mau membiarkan pikiran manusia itu kalah? Biarkan pikiran Allah menguasai dan memerintah hidupmu. Apa itu pikiran Allah ini? Perintahnya, perkataannya, janjinya, semua. Ya, nih, Pak adik saya cari nih. Yakobus 4 ayat 7. Lihat. Tuh, ini cara kita mengalahkan setan. Apa? Coba. 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Bukan saudara ya. Udah setan takut pak kita. Sementara main kartu dia. Ingat ini semua dikuasai. Udah sudah. Tak so usir tuh setan. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Waktu engkau pikir kau sudah kalahkan setan, tapi kau tidak pernah tunduk kepada Allah, artinya kamu tidak pernah mengalahkan setan. Kenapa? Karena cara untuk mengalahkan setan cuma satu, tunduk kepada Allah. Tuh, saudara dalam nama Yesus setan pergi, kalau dia pergi. Cek. Kalau saudara bukan orang yang tunduk kepada Allah, artinya kamu tidak pernah mengalahkan setan. Kasihan. Ini cara mengalahkan setan. Cara mengalahkan setan bagaimana? Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah bagaimana? Firman-Nya bilang apa? Kamu tunduk. Oh, ya. Ini sebenarnya dapat lihat di situ. Ini orang sungguh-sungguh mengalahkan setan atau setan yang bikin kalah pada dia? Cuma satu cara, tunduk kepada Allah. Tunduk, taati perintahnya. Ini semua perintah Tuhan dilawan. Lalu dia mengalahkan setan. Gimana? Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada perkataannya. Tuh. Jangan gunakan pikiranmu. Ya. Biarkan pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Iblis cuma lari waktu biar saudara doa puasa. Kalau saudara tidak pernah bisa taat kepada Tuhan, cuma gara-gara tahan makan, tahan lapar, ya tidak berguna. Taati dia. Ibadah terus, marinya tidak pernah taat. Akhirnya ibadahmu nol. Sekali lagi, memang agak sulit untuk bicara kepada orang yang berpikir dia selalu ibadah, tapi dia tidak pernah taat. Susah sekali untuk bilang kamu sedang berpikir dengan cara setan. Susah. Yesus waktu itu sangat tegas kepada Petrus. Yesus bukan, sini Petrus sini tamu bise. Petrusnya anak malu tuh. Kalau orang tuh begitu, ini mesti pakai hikmat. Oh iya, jadi menurutmu Yesusnya tidak ada hikmat. Yesus langsung berpaling kepada Petrus lalu bilang, enyahlah iblis. Bukan enyahlah iblis. Iblis, kamu lari dari sini ya. Kamu jangan ganggu-ganggu Petrus. Bukan begitu Yesus. Enyahlah iblis berarti dia bicara Pak Petrus. Ngerti enggak? Yesus bilang enyahlah iblis baru. Ada bilang ternyata dia bilang Pak kita. Bilang kata Pak setan. Itu Yesus bicara begitu. Harusnya sekali lagi, yang tidak usah bilang ses ini menghakimi. Yang kasih tunjuk Yesus kok bagaimana?
Waktu saudara lebih menyukai cara pikir manusia, harusnya saudara mesti dengar dan terima. Waktu kita bilang, anyahlah iblis. Gitu. Ini kok masuk keterlaluan. Siapa bilang keterlaluan? Mengapa kamu tidak pernah bisa berubah? Karena kamu tidak pernah mau terima. Ini cara Tuhan. Ini cara pikirnya. Ya kan? Coba lihat lagi sikap Petrus sekarang. Petrus kan mencontoh kepada Yesus. Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Lalu murid-murid dipenuhkan Roh Kudus. Maka Petrus jadi sangat tegas. Sangat berani. Otoritas ilahi ada padanya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuasa Allah ada padanya. Coba dek. Apa kayak tadi? Simon. Simon dek. Simon tukang sihir. Itu ya, sikap Petrus ya. Sekarang lihat sikap Petrus. Kenapa? Karena dia melihat gurunya, guru yang lemah lembut itu. Guru yang lemah lembut sangat tegas. Maka Petrus pun tegas. Lalu saudara suka saudara gembala ini dia? Kok bagaimana? Dia nyanda hati gembala. Oh, bagaimana tuh hati gembala? Bukankah Yesus gembala yang baik? Kalau hati gembala gimana? Udah enggak apa-apa. Semua manusia begitu. Begitu. Nih, kenapa? Coba lihat dulu. Lihat dulu apa? Kenapa kok bisa Petrus bilang begini? Lihat siapa Simon itu. Coba, nanti terang baca ayat 18. Lihat Simon itu siapa? Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Rupanya ini toh naas. Orang pintar. Tuh yang nyandak begini nyandak pintar. Dua orang tuh orang pintar. Orang semua bogo-bogo semua. Tolol. Telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Coba kok search tuh. Bikin ke apa? Ini HP melayang-layang. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Kalau pada dia semua setan tunduk. Kasihan. Soalnya dia bersetan. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Orang-orang ikut pada dia. Coba. Bagaimana supaya orang-orang ikut? Bagus ikut Pak Simon tuh. Baking orang jadi takjub. Sudah toh. Sekarang orang lihat DP pertobatan. Tadi coba. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Apa? Apa yang isi khotbahnya? Tentang kerajaan Allah. Tentang nama Yesus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk ayat 13. Simon yang tadi tuh, kuasa besar tadi.
Bikin takjub orang-orang. Simon sendiri juga menjadi percaya. Akhirnya dia sudah tidak percaya setan. Sekarang dia so percaya Tuhan. Dan sesudah dibaptis. Dia ternyata percaya lalu dibaptis. Siapa pelaksana baptisan? Loh, pasti para rasul. Siapa leitare? Waktu itu kan baru 2 orang. Paling dong itu 12 murid. Yudas kan sudah diganti. Ya. Diganti kedudukannya. Setelah Yudas mati, mereka dipenuhkan Roh Kudus, ya. Lalu kedudukan Yudas diganti. Matias toh yang ganti Pak Yudas. Lalu selain ada 12 murid, saudara-saudara mesti tahu ada 70 murid. Ya, ini yang Alkitab tulis ya. Jadi selain 12 murid inti, ada 70 murid yang juga diutus oleh Yesus. Mengerjakan mujizat, jangan salah. Ya saudara, jadi pasti Simon tukang sihir ini percaya dan dibaptis oleh itu para murid, para rasul. Lalu sesudah dibaptis dia ikut pelayanan. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Loh, sekarang dia terpesona dengan melihat kuasa Tuhan terjadi. Begitu kuasa Tuhan Kang. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi tadi kan dia selalu dengan Filipus, ya. Filipus. Jadi mungkin saja Filipus yang baptis pada dia. Ya, ini kan setelah rasul-rasul di Yerusalem mendengar, ya, di tanah Samaria telah menerima firman Allah, maka mereka utus Petrus dan Yohanes untuk ke situ. Untuk ke Samaria. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Saudara lihat, sebenarnya ini firman Tuhan itu jelas loh saudara. Ya. Percaya dibaptis belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Coba kok saudara. Ya, sementara sekarang semua orang yang percaya dibaptis kasih yang bilang Yesus adalah anak Allah itu ada Roh Kudus. Iya, Roh Kudus bekerja, tapi bukan berarti dia sudah dipenuhkan Roh Kudus. Tahu dari mana ini kan ceritanya? Setibanya di situ, Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. 2 orang percaya kon dibaptis, ternyata belum beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini lagi orang salah mengerti. Ini kan makanya hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nyandak kok pakai dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Padahal maksudnya hanya dibaptis dalam nama. Ini maksudnya pengertiannya sini, orang baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, belum dibaptis dalam Roh Kudus. Itu maksudnya. Itu hanya di situ itu pengertiannya. Ya, saya tahu dari mana loh. Soalnya pelaksanaan baptisan selama catatan kisah para rasul dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan masuk di situ. Only they were baptized in the name of the Lord Jesus. No? Jadi bayangkan orang selalu gitu. Oh, ini karena nyandak lengkap. No? Bukan cuma nyandak lengkap. Salah pakai nama Yesus. Mesti cuma dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salah kalau cuma pakai Tuhan Yesus. So bilang Akang ini catatan kisah Rasul. Sangat lengkap. Dan sangat jelas. Semua baptisan di dalam kitab kisah para Rasul. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Cuma itu. Nggak ada nama lain. Dan orang tetap bantah. Padahal jelas Alkitab. Dan sudah dijelaskan kepada saudara berulang kali. Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Perhatikan apa?
Bagaimana cara dorang dipenuhkan Roh Kudus? Bagaimana? Tumpang tangan saja. Nggak usah bikin itu macam-macam. Ditumpangi tangan lalu menerima Roh Kudus. Nggak usah bikin tanda salib di sini. Bikin tanda, kayak punya ada begini Jo, satu tahu. Tahu ini tanda salib. Kenapa mesti bikin tanda salib di testa? Mana ada contoh? Itu sudah saya benar-benar bingung sebenarnya. Ini orang-orang melakukan praktek-praktek yang Alkitab tidak pernah beri contoh. Ada buktinya kan? Kalau tidak ada contoh peristiwa, boleh semua orang silakan kamu menafsir dengan caramu. Kalau ada catatan peristiwanya, loh, bikin sesuai dengan catatan peristiwa, itu bernamanya gereja itu sesuai dengan Alkitab. Waktu kamu tidak cocok dengan Alkitab, masih berpikir kalau dia masuk surga. Waktu cara pikirmu tentang Tuhan salah, hati-hati. Biasanya hal-hal yang kemudian dilakukan setelah itu, biasanya akhirnya menyimpang. Saya bilang ke saudara, waktu orang ini sudah salah dari awal. Coba sini, tolong dulu Pak Mama. Siapa? Coba Endok sini dulu mana? Endok. Sini, engkau. Coba. Ini kan orang berdiri di sini. Tuh, Tuh, coba sekarang coba sekarang maksudnya mau kamu ke sana. Mari Endok serong sedikit. Serong sedikit. Bukan begini anak. Begini. Gitu. Sedikit jo, jangan banyak-banyak. Sedikit. Gitu. Kan kalau berdiri begini kan dapat lihat sama. Dapat lihat sama muka dan mengadakan muka. Coba sekarang orang berjalan dulu. Berjalan. Itu lebih jauh, lebih ke sana semua ciri dia. Udah, duduk. Kalau dari awal soserong sadiki, waktu selanjutnya saudara akan sangat jauh dari kerajaan Allah. Sangat jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Kamu tidak percaya. Itu yang terjadi selalu. Orang tidak percaya. Ya. Kalau dari awal itu saudara tahu enggak? Penyesatan itu terjadi dari sana. Ya. Makanya hati-hati dengan pelajaran dasar. Hati-hati dengan pelajaran dasar itu apa? Percaya, baptisan, pertobatan, itu pelajaran dasar. Hati-hati. Waktu di sini salah, biasanya DP selanjutnya itu pasti salah. Dan semakin jauh, semakin sulit untuk dikembalikan kepada garis yang sebenarnya. Susah saudara. Apalagi waktu saudara sudah jalan puluhan tahun begitu. Susah sekali mau bilang itu salah. Wah, sampai gereja besar. Bagaimana? Bakulong besar dan gereja setan. Bodoh sekali. Bukan itu ukuran benar dan tidak. Lihat gereja itu cocoknya dengan firman Tuhan. Cocoknya dengan Alkitab. Jangan ukur lebih besar. Yesus 12 orang. Kepada saudara Elia cuma satu, Elisa. Dan Elia benar. Jangan ukur dari kuantitasnya. Berkualitas enggak? Orang kan selalu begitu saudara. Ukur dari berapa besar, berapa banyak yang berapa. So bilang Akang, gereja setan itu. Setan bekerja di mana? Di gereja setan. Loh, ternyata sekarang sampai Pak pendeta-pendeta dia masuk. Berarti gereja setan loh. DP perwakilan sampai di gereja-gereja. Sampai dia berdiri di mimbar, pikir-pikir, ini gue pasti gue dia baru DP doi banyak. Semua orang tahu pada dia. Lihat pelajarannya yang dia ajar masih cocok dengan firman Tuhan. Waktu tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan bilang itu tuh betul.
Keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Lalu lihat, ini sikap ya Rasul Kristus, hamba Kristus yang benar. Ketika Simon melihat, ini Simon tukang sihir ya. Ketika mantan tukang sihir mantan tukang sihir. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Loh, kalau pendeta sekarang orang sok kasih doi. Ibu kotek bisa apa? Boleh menyanyi enggak? Oh, kita boleh menari. Oh, masa? Oh, kalau begitu, oh sudah perkuat jodoh apa? Ibu le dapat lihat masih awet. Gabung dengan anak-anak menari nih. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu. So kasih do itu. Kong dia pakai tambah ini. Berikan juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Kong, Petrus kan gembala toh? Rasul Kristus dipenuhkan Roh Kudus. Mencontoh kepada Yesus. Berarti Petrus lemah lembut. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama. Begitu. Pasti binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan. Begitu dia bicara binasa. Oh, mesti lemah lembut. Oh, BINASA. Supaya kata lemah lembut. Atau menyanyi binasa lah kiranya uangmu itu. Atau ganti jangan kata binasa. Tuh. Lama dia berarti ngandalin kali datang nih untuk belajar nih. Nanti orang ajar nih. Nggak apa-apa itu kata namanya juga orang permulaan kan begitu toh. Ya enggak apa-apa, datang di sini, orang belajar. Pokoknya bayangkan saudara cara Petrus. Kadang kala saudara, saya maksudnya menghadapi situasi gereja masa kini. Lain kali ada rasa tertekan saya. Kenapa? Nah ini paling keras. Padahal kalau lihat Pak Petrus, ya ampun, setan Yesus ini nyanda di seujung kuku. Petrus bayangkan. Simon ada kasih doi. Petrus langsung binasalah kiranya uangmu. Bayangkan dia bukan ini doi semua kasih masuk kas nih. Kong bro apa nih mesti berdoa apa. Pokoknya paling tidak dang dari baik. Nah apa saudara? Aduh Petrus langsung binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Tentu Petrus ikut dapat ingat. Tuh hari Yesus langsung bilang apa? Anyaklah iblis. Petrus mencontoh. Nah kira-kira ini mencontoh Pak gereja mana? Bagusnya. Bukankah seharusnya saudara senang dan terus berdoa supaya mencontoh kepada Yesus. Kalau Yesus begitu kok masa saudara lebih suka saudara pendeta ini mencontoh Pak gereja mana? Orang kau aduh DP pendeta kok aduh lebih suka itu ibu aduh yang lemah lembut sekali ya. Lain kalinya dapat dengar DP suara. Begitu. Saya bilang apa kan? Aduh dia kasih aduh lemah lembut sekali. Nyana jadi dapat dengar. Tidak dapat dengar begini saudara. Tidur. Apalagi dapat dengar. Ya sudah ini. Lagi setengah jam orang pulang dia masih tidur. Ya ikut ambil bantal kok saya terus di situ. Oh, kenapa tante? Tidur. Siang. Karena engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Sudah lihat ya. Jangan biarkan posisi uang menggantikan posisi Tuhan. Orang seperti itu apa? Berpikir dengan cara pikir orang. Apa? Uang tak dapat membeli segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu cara pikir manusia. Yang kalau kita orang lihat sekarang apa?
Itu cara pikir setan. Menurut pemikiran Tuhan. Kau siapa lebih betul dari pikiran Tuhan? Pak saudara. Hah? Jadi waktu itu orang mulai apa? Memposisikan uang setingkat dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Kamu sedang mencobai Tuhan. Kalau orang-orang yang bademo sana, bayangkan orang bademo dari tanggal 25 sampai sekarang belum kelar-kelar. Sebenarnya saya mau cek kira-kira ada enggak orang Kristen yang ikut di demo itu. Ini sehari Minggu ini kira-kira ada baku ikut atau bagaimana? Kira-kira ada enggak orang Manado ada ikut di demo itu? Aduh. Hati-hati saudara, hati-hati. Coba. Nah, lihat sekarang, coba lihat selanjutnya, coba. Ini sikap Petrus ya. Lihat, apa? 3. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara lihat, bukan cuma binasa, tidak ada bagian. Nah ada. Cara hidup, cara pikir orang seperti itu tidak boleh ambil bagian dalam pelayanan, tidak boleh. Ini boleh. Siapa yang bilang ngapain Alkitab? Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara hatimu tidak lurus. Kamu pikir kamu bisa menyogok Tuhan dengan uang. Petrus tidak hanya bilang binasalah kamu Simon, binasalah kamu dengan uangmu. Dengan kata lain dia bilang apa? Kita nyak terima nggak ada bedoi. Sampai begitu saudara. Ini kan kalau dipraktekkan zaman sekarang orang mau masuk gereja. Gereja keras, ini kok suka terlaluan. Sekali lagi saya mencontoh kepada siapa? Ini Alkitab yang tulis. Jadi kalau sampai khotbah di sini sangat keras, sangat menyinggungmu, harusnya saudara terima kasih Tuhan. Tak so tahu tapi salah di mana. Begitu. Tak kira ini cuma cara pikir normal manusia. Sekarang orang setelah bertobat, percaya, dibaptis, kamu manusia baru. Loh, yang normal untuk kita adalah cara pikir Allah. Yang normal bagi kita adalah cara pikir Alkitab. Itu tuh normal untuk manusia Allah. Untuk manusia roh. Untuk orang rohani. Untuk hamba Kristus. Di luar itu, jangan bilang kamu normal. Cara pikir Allah, cara pikir Alkitab, ini tidak normal untuk manusia yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biar dia pendeta, saya bilang Akang. Nah sekarang orang lihat Simon P. sikap bagaimana? Coba. Ya. Oh masih ada lanjutannya. Lihat. Dia so percaya dibaptis, pasti so bertobat toh. Dia pikir. Lihat, pertobatan itu harus dicek setiap waktu. Jangan pikir satu kali bertobat so kelar. So baptis kok. Bertobat harus dicek seperti itu. Kalau cara pikirmu ternyata masih saja sama dengan cara pikir dunia ini, sama dengan cara pikir manusia yang belum tahu Tuhan, bertobatlah dari kejahatanmu ini. Pertanyaannya, Simon ada backing apa? Kalau saudara bagaimana? Masalah itu kejahatan, dosa keterlaluan. Dosa itu kejahatan. Kejahatan itu dosa. Empat orang itu kejahatan kalau maling, merampok, itu kejahatan. Membunuh, itu kejahatan. Waktu memperlakukan firman Tuhan tidak benar, menurut saudara apa? Kejahatan. Itu Alkitab bicara pikir.
Bertobatlah dari kejahatanmu ini. Berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni. Bayangkan, niat hatimu ini. Niat belum jadi tuh. Baru niat. Orang ini waktu meremehkan Tuhan, meremehkan firman-Nya, meremehkan penghukuman-Nya. Motivasi, iya. Orang baru bahas hari Jumat. Ingatlah akan istri Lot. Dia keluar dari Sodom, betul. So keluar, tetapi menoleh ke belakang. Persis ini. So di luar dia. So dibaptis gitu. Belum lagi ikut terus dengan Filipus waktu melayani. Dia bukan tinggal di rumah. Ikut-ikut orang melayani. Ternyata ini cara pikir bisa salah. Kenapa? Roh Kudus belum bekerja di dalam hidupnya. Saudara mesti tahu, ini fungsi Roh Kudus. Apa? Sampai orang mau bajalang salah dia kasih ingat. Oh, itu fungsi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan cuma tolong 4 orang supaya orang nyala cilaka. Siang kasih. Justru Roh Kudus mengingatkan kita, jangan berpikir rupa itu. Kamu sedang menyalahi cara pikir Tuhan. Jangan biarkan niat seperti itu tuh ada di pikiranmu, ada di hatimu. Biarkan kamu ini mesti tulus. Jangan biarkan kamu digerakkan oleh motivasi yang keliru. Oh Tuhan tolong. Sekali lagi saudara, bagus sekali ini cerita ini. Coba, ayat 23. Sebab kulihat hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Bayangkan ini Petrus berkata-kata saudara. Kalau saudara kan, kasih yang eses, masa bagi itu rekan orang baru. Baru minggu lalu dia ada baptis. Orang kan yang kali begitu saudara. Sampai hilang selak untuk bersikap tegas. Firman Tuhan hilang otoritas. Akhirnya sudah, semua praktek yang salah dilanjutkan, dilakukan di gereja itu. Semua sampai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bayangkan saudara, saya bilang kepada saudara begini. Anggaran dasar. Semua gereja ada anggaran dasarnya. Semua organisasi ada anggaran dasarnya. Sekarang cek anggaran dasar peraturan rumah tangga, cek cocok enggak dengan Alkitab. Jangan ikut anggaran dasar, ikut Alkitab. Saudara tentu berdoa Kang Perses. Dan saya berdoa untuk saudara. Sehingga orang jangan, lu salah-salah itu anggaran dasar. Loh, lihat Alkitab. Itu mau pakai anggaran dasar? Ya. Kalau tidak cocok dengan Alkitab ditolak. Ini tuh orang mau pergi surga, saudara tahu enggak? Saya mesti bicara seperti ini kenapa? Karena banyak anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ternyata soalnya enggak cocok dengan Alkitab. Dan itu DP nama gereja. Bagaimana kalau sesama dengan Petrus ini, binasalah kamu. Enyahlah iblis. Ada mau tolong pases, masa dapat bilang iblis tuh orang. Coba, Petrus kan ada tolong Pak Yesus. Kan cara pikir manusia, dia pikir ini pertolongan. Yesus bilang kamu batu sandungan. Bayangkan waktu saudara mendengar khotbah yang sama dengan Petrus berpikiran. Artinya kamu sedang mendengar khotbah dari setan. Nah, saudara kan mau akui itu. Kenapa dia suruh berzina? Dia cuma bilang apa? Di sorga itu kan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga nyanda ada yang sakit. Jadi katun, semua nih mulai sakit kalau namanya anak Tuhan. Kecuali Paulus.
Paulus tuh boleh sakit sampai mati tuh. Bahwa ini kau nyandak betul. Coba, ini cara pikir, ini teologi saudara. Teologi dari para teolog yang pintar-pintar itu. Cara pikir kerajaan Allah dong bilang itu. Itu. Di sorga tidak ada yang sakit. Di sorga tidak ada yang miskin. Jadi semua anak Allah yang tidak boleh miskin. Saya bilang akan kecuali Petrus, Paulus. Nah, dua orang boleh miskin. Petrus bilang apa dengan Yohanes? Emas dan perak tidak ada padaku. Ya miskin dong. Rasul bagaimana aku miskin? Coba. Paulus apa? Aku tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu kedinginan. Menurut pandangan manusia aku ini miskin. Padahal aku memperkaya banyak orang. Paulus berkata-kata. Coba. Dan sekarang orang-orang pandai bilang apa? Kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Sorganya tidak miskin. Maka kalau orang ada dalam kerajaan Allah, orang yang tidak miskin. Harusnya bagus kalau orang kasih masuk ini di dalam hal rohani. Maksudnya kamu tidak miskin rohani. Kamu kaya rohanimu. Mereka seolah-olah lupa. Orang ada baca ini Alkitab. Tuh Petrus, Paulus, Yohanes ada di sini. Yesus secara lahir, mulai dari lahir sampai mati, ditulis dalam Alkitab. Kok bisa sekarang orang bisa menyelewengkan kebenaran dan orang gereja terima? Aduh. Sudah lihat? Kong itu masih Roh Kudus yang bekerja? Nah, itu setan yang bekerja. Coba Matius 22. Matius 22. Ayat 30 berapa itu? Tuh. Itu waktu Yesus bilang apa? Matius 22 ayat 29. Coba lihat. Apa? Yesus menjawab mereka, apa? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini waktu saudara lihat jalan ceritanya, lihat konteksnya, saudara akan tahu Yesus dia bilang ini kayak apa. Kayak apa dia bilang ini? Dia bilang tentang orang yang berpikir. Coba saudara lihat, itu di atas dia. Setelah kebangkitan, orang bangkit nanti di sorga. Nah, kalau ses kan so bingung. Nanti kalau aku dapat yang berur di atas, kong berur ini dang semua Lego di mana? Begitu tuh. Ini orang cerita tuh. Bayangkan so bilang akang apa? Pernikahan itu sampai apa? Sampai maut menceraikanmu. Maut itu apa? Mati. Jadi pernikahan itu cuma sampai mati. Bukan sampai selama-lamanya. Orang yang berpikir pernikahan itu selama-lamanya, kamu sesat. Yang bilang Yesus ya, bukan ses. Jadi itu ya. Anak-anak yang mau masuk surga karena mau dapat apa? Kamu sesat. Kita sunyi tahan di bumi, kita suka mau dapat apa? Mau masuk surga mau dapat Yesus. Itu baru saudara sampai di surga. Kalau masuk surga cuma mau dapat oma, opa, kan masuk surga pasti. Kamu tidak menyukai Yesus artinya. Mau masuk surga dia suka itu rumah di sana dari mas, DP jalan, DP rumah-rumah sama dari masnya, ada pasti jangan sampai percaya. Kamu cuma akan ke surga waktu Yesus ada di hatimu, ada di pikiranmu, dia menguasai hidupmu, dia yang membuat kamu jadi rindu padanya.
Tuh, kamu akan ke surga karena itu. Di surga mau dapat yang siapa? Pasti tuh mau dapat yang lain-lain. Oh. Tapi kalau saudara mau di surga dia mau dapat yang Batseba, Anda bayangkan nih, aduh Daud suka sekali. Lu bagaimana nih Batseba model? Kenapa pikir begitu? Gimana? Kalau perempuan mau dapat yang Absalom. Karena Absalom bayangkan, Alkitab tidak bilang Absalom ganteng, Absalom cantik. Kita biar tulis cantik katanya. Absalom masuk neraka saudara lihat tuh. Absalom sorry. Absalom masuk neraka. Apa aku dapat yang Daud jo, atau aku dapat yang Salomo. Pasti aku yang masa percaya. Oh Yusuf, aduh elok rupanya. Bayangkan sampai Tante Pot suka sekali. Tuh Tante Potifar itu suka sekali Pak. Yusuf itu bagaimana jodoh? Kan bilang tuh orang kalau masuk surga dapat lihat muda, ya. Jadi muda ya, orang bilang oh kurang lebih kata orang kalau masuk surga orang berumur jadi 33 tahun. Oh pasti. Cerita itu kan tafsiran. Ya, bisa tidak, tapi itu bukan jadi persoalan, ya. Jadi kalau masuk surga nyala usah. Dosis kita berarti 33 nya ada mungkin 79 tetap. Mungkin tetap 80. Oh bagus saudara. Bukan itu kan ada persoalan. Tolong sampai di sana. Itu. Ya. Yang jelas jangan sampai tolong salah berpikir. Ini orang-orang yang melawan kebangkitan, kemudian mereka membantah pemikiran Yesus. Jadi makanya Yesus bilang, nah sementara kalau Pak Erastus kan ajar ini dia bilang ini pernikahan Levira. Pak dia kan orang nanti kalau di surga ada jodoh di surga. Jadi yang tidak menemukan jodoh di bumi karena belum tentu suamimu istrimu adalah jodohmu. Kan saudara, ini Pak pendeta yang pintar sekali itu pemikiran. Saya bingung juga. Itu bukan kita ada dengan orang lain langsung dengan dia dulu. Itu dia jelaskan berulang kali. Jadi bukan cuma khotbah itu. Hati-hati saudara. Apa itu sesat? Sekali lagi, bayangkan ya. Hal-hal yang dapat lihat ini kok cuma perbedaan sedikit. Hati-hati saudara. Perbedaan sedikit dari awal sekali lagi. Depeta terus ke sana, beda jurang. Nyandak bisa baku. Nyandak mau baku dapat. Kamu pikir kamu sedang ke surga, padahal kamu turun ke neraka. Hati-hati. Sekali lagi. Ya, kalau dari awal so salah, biasanya ya, ini kalau tidak disadarkan Tuhan, DP ujung so sangat jauh. Kamu tidak bisa kembali. Tidak bisa saudara akan bilang, oh gereja Sasrona itu sesat. Lihat, banyak orang kan yang mau dia. Sayang, susah. Saya berarti selamat Tuhan masih panggil bagi kita. Tuhan masih mencintaiku. Dia ada, saudara. Itu tadi cuma itu tapi doa Tuhan kasih yang. Tolong Tuhan. Jangan biarkan aku pikir aku melayanimu padahal tidak. Tolong hambamu Tuhan. Kasih yang saudara. Jadi jangan sesat. Apa itu sesat? Tidak mengerti kitab suci. Tidak mengerti kuasa Allah. Sesalah. Karena apa? Dia yang pernah bilang Hades. Ya, orang mati pendetanya langsung di neraka. Iyo engkau bilang. Kau nyata tahu Yesus sudah cerita tuh orang kaya itu so langsung di api. Mau apa kayak dia nama terserah. Lalu Lazarus ada di pangkuan Abraham. Waktu Yesus ada dimuliakan di gunung apa?
Dia dijumpai oleh siapa? Musa dan Elia. Kondon dua ada di mana? Kalau semua manusia masih di Firdaus, pendeta, itu bukan sorga. Oh, kasihan. Abraham di Firdaus. Semua di Firdaus. Hati-hati loh saudara. Ya. Kalau saya sih, yang penting orang udah dapetin Tuhan. Mau apakah dia penama terserah. Saya berjumpa Tuhan, sudah. Oh, kamu tidak mau dengan Tuhan, kamu turun dalam api. Alkitab yang tulis. Memang saudara tahu enggak? Sebenarnya Alkitab ini enggak bisa dijelaskan kalau saudara mau. Kalau saudara mau terima ini, enggak bisa dijelaskan secara jelas sampai puas orang cara pikir, orang logika. Enggak bisa. Apalagi orang yang kuliah. Saya sebenarnya saudara tahu enggak? Ini bertentangan dengan cara pikir. Nah, tapi saya tahu kalau ini firman Tuhan yang bilang begitu. Saya mencoba menerima kalau Alkitab tulis begitu, no kita begitu. Terserah orang bilang kita bodoh mana-mana Pak Goni. Ya, so kita lihat tuh di ruang kuliah. Tuh. Kalau cuma bilang berpikir kritis. Biar dosennya kita melawang. Iya saudara waktu itu. Enggak bisa dengan mudah. Oh, jadi lain kali kita badiang bukan karena kita terima. Sudahlah mau baku ambil dia lebih badian jo. 1-2 kali saya bantah. Habis itu karena dia tetap seperti itu, tetap belok badiam jo. Jadi bukan kita terima. Jadi kalau cuma bilang berpikir kritis belum tentu. Ya. Sekali lagi, tapi saya mesti kalahkan logika saya. Kalau ini firman Tuhan yang bilang no kita begitu. Orang mau bilang apa itu ngoni? Saya percaya apa kata Yesus? Apa? Jangan sesat. Toh, bayangkan saudara. Orang mesti mengerti seperti cara kalau Yesus tulis begitu, no begitu jadi cara mengerti. Toh, nyandak keren, bahasanya ndak apa-apa. Toh, selama ini cocok dengan kemauan Allah. Toh, saya dengar tuh pendeta yang mengajar yang saya dengar pelajarannya. Dia bercerita, dia bilang satu kali waktu saya memberi pelajaran, ya, di situ ternyata ada perempuan Yahudi, orang Yahudi. Dia bilang umurnya baru 25 tahun biasanya dia pikiran kan, oh tuh kritis. Dia bilang selesai pelajaran tiba-tiba nona itu datang dan bilang, dari tadi kamu bicara tentang Yesus, apakah itu maksudmu Yesus dari Nazaret? Dia bilang iya. Kenapa? Jadi menurutmu Yesus dari Nazaret itu masih hidup? Oh iya. Ya, Pak Pendeta itu bilang, oh iya, dia masih hidup. Kamu tahu dari mana? Toh, kamu bisa buktikan kepada saya. Bagaimana kamu buktikan kalau Yesus itu hidup? Sekarang kamu bicaralah kepadanya supaya kamu tahu kalau dia hidup. Coba, sekarang Anda mulai bicara kepada Yesus. Coba panggil dia penama. Coba kamu berdoa kepadanya. Dan pendeta itu bilang, lalu nona itu pun mempraktekannya. Dan kemudian datang dan dia bilang, wah saya apa? Yesus menjamahnya. Yesus, bayangkan saudara, dia terima Yesus. Ini orang Yahudi ini. Dengan mudah dia mengerti Alkitab. Kenapa? Loh, ini kan pemahaman Yahudi. Tuh, ini tahu enggak? Waktu Yahudi dijamah oleh Yesus, dijamah oleh Tuhan. Loh, dia jadi lebih Kristen dari saudara. Dia jadi sangat Kristen ya. Jadi pendeta itu bilang, pantas kita yakin sekali. Nanti waktu 2 saksi Allah turun. Datang ke Yerusalem. Dengan mudah sebenarnya. Mereka akan percaya Yesus. Dan menjadi lebih Kristen dari orang semua. Dengan mudah. Nyandak usah lama-lama. 3,5 tahun cukup. Untuk membuat ya, orang Yahudi percaya kepada Yesus. Hati-hati, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tuh, hati-hati apa? Yang terdahulu menjadi terkemudian. Tuh, orang tarik sekarang so dengan yang kan sudah tuh, orang Kristen sekarang mau jadi rupa Yahudi. Aneh kamu. Tuh, Yahudi sana perlu ditolong. Tuh, kontorang
Semua tuh apa? Hari raya Yahudi dong semua baking. Bahasa Yahudi jadi bahasa doa. Kamu ini bagaimana? Bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu bukan bahasa roh. Aneh. Lah, murid-murid orang kesemua kan orang Yahudi. Waktu orang berbahasa roh, bukan berbahasa Ibrani. Orang bukan berbahasa Aram. Mereka berbahasa seperti yang Roh Kudus karuniakan pada mereka. Bayangkan, mereka justru berbahasa bahasa-bahasa dari sekitar Yerusalem. No, itu Roh Kudus yang mengaruniakan. Artinya, jangan bilang bahasa Ibrani yang paling suci. Waktu Roh Kudus mengaruniakan bahasa, dia kasih itu bahasa-bahasa yang apa? Yang orang-orang yang ada terkumpul di situ. Coba, kok orang sekarang, ini kenapa? Ini kan sesat pikir. Saudara ini, waktu orang mulai sesat berpikir, begitu dia cara berpikir. Dia pikir kalau pakai bahasa Ibrani pasti ini orang kudus. Tuhan itu orang Ibrani, salah kamu. Ya, tuh ya. Ini banyak hal sebenarnya diberitahu kepada saudara. Jangan mencobai Tuhan. Tuh. Stop berpikir dengan cara pikir manusia. Cari dia. Tuh. Jadikan cara pikirnya cara pikir kita. Sulit, pasti sulit. Tapi waktu saudara sungguh bergaul dengan Tuhan, saudara akan lihat Tuhan akan membuat kita berubah cara pikirnya. Kemampuan ilahi bekerja di dalammu untuk mengubah hidupmu. Jadi seperti yang Tuhan mau. Oke, mari kita berdiri.